Ya, anak-anak, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Jadi, teks eksplanasi ilmiah ini adalah sebuah bacaan ya, yang sifatnya adalah tentang ilmu pengetahuan alam, ya, yang bersifatnya nyata ya dan ada datanya. Makanya teks eksplanasi ini termasuk teks non fiksi karena ya bacaannya atau teksnya atau wacana tersebut berisi tentang fakta atau data. Contohnya kamu membaca tentang gejala alam, misalkan tsunami. Nah, ketika kamu baca tsunami itu kan gimana sih proses terjadinya tsunami, apa sih dampaknya? Nah, ketika kamu baca bacaan tersebut, nah itu adalah yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah ya, karena berupa fakta dan ada datanya. Bu, gimana kalau misalkan contohnya aku baca teks misalkan tentang kancil dan buaya, kira-kira itu tentang teks eksplanasi ilmiah bukan? Bukan Bukan. ya? Iya. Kalau Kancil dan Buaya, Malin Kundang, Cinderella itu bukan teks eksplanasi ilmiah. Karena ya bacaan teks Kancil dan Buaya, terus ketika kamu baca tentang Cinderella, ya itu berupa hayalan, ya berupa imajinasi penulis. Makanya si Kancil dan Buaya itu atau yang teks yang kamu baca itu termasuk teks fiksi karena berupa hayalan atau imajinasi ya. Jadi sekali lagi teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam ya, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih fungsi dari teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat ya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, ketika kamu baca nih, ya misalkan bagaimana tsunami itu bisa terjadi. Nah, di dalam bacaan yang kamu baca itu terdapat penjelasan ya bagaimana sih terjadinya proses tsunami atau misalkan kamu baca tentang terjadinya pelangi ya. Nah, di bacaan itu ada bagaimana sih proses terjadinya pelangi dan disusunnya menurut prinsip sebab akibat. Makanya ketika membaca teks eksplanasi ini ya kita berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca nih, kita yang membaca ya tentang proses terjadinya sesuatu. Makanya dengan membaca teks eksplanasi, pengetahuan kita menjadi bertambah. Nah, ya, untuk struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembuka, ya. Yang kedua adalah deret penjelas atau isi. Dan yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Ada berapa struktur eksplanasi? Ada 3 ya. Pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas, isi, dan penutup kesimpulan. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup? Nah, ini ya. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Ya, jadi pernyataan umum ini adalah sebuah informasi ya tentang apa sih yang akan dibicarakan ya pada bacaan tersebut, apa sih yang akan diinfokan dari bacaan atau teks tersebut. Nah, itu adalah bagian pernyataan umum. Selanjutnya yang kedua adalah bagian deret penjelas. Ini ada diisi ya. Deret penjelas ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Jadi, ya deret penjelas ini ya ada informasi tentang terjadinya peristiwa atau fenomena. Ya, gimana terjadinya tsunami. Nah, itu biasanya
ada di deret penjelas atau isi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah penutup atau kesimpulan. Nah, ya, penjelasan ya bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Ya, sampai sini paham tentang teks eksplanasi? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah, Paham, Ya, Bu. jadi Paham, Bu. teks eksplanasi Insya ini Allah. termasuk teks apa? Fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi. Karena apa? nyata. Tidak Iya, nyata. Ya, ada fakta, ada data. Ya, itu adalah teks eksplanasi. Eksplanasi. Ada berapa struktur teks eksplanasi? 3. Ada 3. Yang pertama, Pernyataan pembuka, deretan penjelas, dan Dan penutup. penutup. iya Penutup ya, itu ada 3 ya, pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas atau isi, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Ya, sekarang buka buku tema 3 kalian, ya. Halaman 32. Ini, Bu. Ya, tentang tokoh dan penemu. Oh ini, Thomas Alva Edison. Ya. Ya, ada Thomas Alva Edison. Ada berapa paragraf tuh? Ada 3, ada 2. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. 3, Bu. 3, Bu. 3. Hah? Coba lihat yang benar, ada berapa paragrafnya? 4, Bu. Iya, Sampingnya kan ada pertanyaannya. 4 paragraf. Ada. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang tidak ada buku tema 3, dilihat di handphonenya ya. Nah, tuh udah Ibu sediain. Jelas nggak? Nah, yuk, untuk paragraf pertama, coba Ibu minta tolong Niki untuk dibaca. Ntar Bu, saya ngambil handset dulu. Niki baca paragraf pertama. Ya, Bu. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan setelah matahari terbenam? Tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Oke, alhamdulillah. Coba sekali lagi dibaca. Naura. Paragraf 1 kan, Bu. Ya, masih paragraf 1. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Oke, ya itu adalah bacaan di paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua, tolong dibaca. Fatir. Yang paragraf kedua, Bu. Ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin diajar tahu. oleh kelewatan tuh. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitnya
weekly highlight laris terjual. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya sekali lagi baca ya. Nah, Ibu sengaja dibaca berulang-ulang biar kalian paham, ya. Ayo Sinta, tolong dibaca paragraf 2. Ya, Bu. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Oke, terima kasih. Lanjut paragraf ketiga, dibaca Nabil. Ketiga, ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktunya selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan melalui kerja kerasnya. Pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirnya lampu pijar, listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Ibu Alva minta baca Edison. paragraf 3 ya, cukup sampai 40 jam aja. Iya, Bu. Ya. Oke, selanjutnya tolong dibaca Kinar. Kegigihan Thomas Alva Masih Edison. paragraf 3. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Oke, terima kasih. Lanjut paragraf keempat. Dibaca Algi. Kegigihan Thomas Alva Mana Edison. videonya Algi? Ibu nggak kelihatan nih mukanya. Mbak, nah. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Satu lagi Fadlan deh nih. Fadlan udah mandi? Belum, Bu. Udah. Ayo, baca paragraf 4, Fadlan. Mana ya? Suaranya dinyalain dong. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Oke, itu dia ya. Alhamdulillah kita sudah baca nih tentang Thomas Alva Edison, sang penemu lampu. Nah, dari bacaan tersebut, kita mau mengidentifikasikan nih topik masalahnya, deret penjelasnya, ya, dan kesimpulan ya, seperti pada di struktur eksplanasi. Nah, yang paragraf pertama ya, kita mau menemukan topik masalah. Ya, masih ingat bagaimana cara menentukan topik masalah? Caranya adalah coba kalian baca sekali lagi dan temukan kata yang sering muncul. Digarisbawahi kata yang sering muncul. Dilihat bukunya. Kalau sudah ketemu, coba langsung aja kira-kira kata yang sering muncul itu apa ya? Kegiatan ya, Bu? Kata Nabil kegiatan. Paragraf 1 ya.
Thomas Alva Edison, Bu. Paragraf 1 dulu. Paragraf 1 dari yang pernahkah sampai Thomas Alva Edison. Kita mau mencari topik ya. Paragraf 1. Kira-kira kata yang sering muncul itu Kegiatan. yang mana? Kegiatan. Penemuan bola lampu pijar. Penemuan bola lampu pijar. Ayo coba kita Penemuan bola satu-satu lampu ya. pijar. Dari kegiatan dulu ya. Berapa kali disebutnya kegiatan? 1 kali. Terus mana lagi? 2. Terus mana lagi? Nggak ada ya. Terus tadi ada yang bilang penemuan lampu pijar. Mana nih? Satu doang, Bu. Itu Bu Yang di satu. paling bawah. Iya, tapi cuma 1 ya? Iya Bu. Iya. Penemuan. Coba yang lain. Kegiatan udah ketemu nih. Satu lagi. Ada lagi nggak? Penemuan Bu. Penemuan ada 2. Penemuan. Coba mana? Di bola lampu sama di atasnya. Bola lampu. Oh nih penemuan. Kok begini sih? Nih penemuan. Amal nih penemuan juga ya. Ada lagi nggak yang kata yang sering muncul? Gelap. Gelap. Bu, ada rumah. Rumah. Ya. Mana rumah? Nih rumah ya. Bentar. Ada berapa rumah? Berapa kali disebutnya, Nabil? 2 kayaknya, Bu. Mana sih? Rumah di sama luar. yang dalam di Iya, luar beda mana, dong. dalam Luar rumah sama dalam rumah. Ya kan sama-sama rumah, tapi yang ini di luar rumah, yang satu lagi di dalam rumah. Iya, tapi rumah ini diulang 2 kali ya katanya ya. Ya nggak ada lagi kayak Bu. Nggak ada lagi. Ya, berarti diingat-ingat ya. Bisa digarisbawahi di buku paket kamu yang sering diulang itu ada kata kegiatan, rumah, dan penemuan. Oke, kita mau menemukan topik masalahnya. Ya, berarti yang dibahas pada teks tersebut kira-kira apa dari kata kunci penemuan, terus kegiatan? Ada yang bisa mengarang? Kira-kira apa ya dari topik masalahnya? Kan udah ada kata penemuan, ya, dan ada kata kegiatan. Berarti dari kata yang sering diulang tersebut, kamu bisa jadikan topik masalah, ya, dan dimasukkan ke dalam ini nih topik masalahnya. Berarti yang dibahas adalah apa? Perjalanan Thomas Alva Edison. Bola lampu pijar. Belum perjalanan Thomas Alva Edison ya, belum ya? Kira-kira apa? Penemuan Thomas Alva Edison. Bu, kalau kegiatan penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Penemuan bola lampu pijar. Penemuan bola lampu pijar pada Thomas Edison. Iya, bisa ya, penemuan lampu pijar Pada Thomas Edison. Lampu pijar yang mengubah, misalkan yang mengubah dunia. Nah, ini yang dibahas pada teks yang pertama. Kelihatan nggak ketikannya? Kelihatan. Ya, kok hilang Ditulis ya? Bu di buku. Ada nggak sih? Hilang. Ada Bu, ada. Cuma di ibu nggak ada. yang hilang. Ada beneran? Oh iya. Ada, warna biru. Warna biru. Oke, boleh ditulis di buku paketnya. Tulis dong. Ibu hitung sampai 1 ya. 1, dah. Lah. Cepet nulisnya. Dah, selanjutnya paragraf 2, deret penjelas. Siapakah Thomas? Nah, ya, tadi deret penjelas ini berisi informasi tentang urutan terjadinya peristiwa atau fenomena. Nah, di sini ada pertanyaannya, jadi memudahkan kalian ya untuk menjawab deret penjelas Siapakah di Thomas paragraf Alva Edison? kedua. Siapakah Thomas Alva Edison? Seorang penemu bola lampu pijar. Oke, ada nggak di paragraf kedua kayak gitu bacaannya?
Ada. Nggak ada. Tidak, Bu, tidak ada, Bu. Iya. Paragraf kedua, siapakah Thomas Alva Edison? Di situ dijelasinnya seorang yang apa? Seorang yang gimana? Thomas Alva Edison. Seorang yang tidak sederhana. Seseorang yang memiliki dapat rasa ingin membuat tahu yang sangat telegraf tinggi. sederhana. Yang sangat ingin tahu. Iya, ya sesuai sama teks yang ada di paragraf kedua. Apakah Thomas Alva Edison? Kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, kamu jawab dengan jawaban panjang ya. Berarti jawaban panjangnya Thomas Alva Sang pembuat telegram. Edison adalah sesuai sama paragraf kedua, Alfia. Adalah seorang anak yang apa? Anak yang memiliki tidak mengikuti pendidikan formal. memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu yang Tinggi. sangat tinggi. Terus satu lagi, dan senang membaca. Membaca apa? Literatur. Oh iya. Serta melakukan Bukan berbagai percobaan. Berbagai percobaan. Ini ya, paragraf keduanya ya. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison, ini jawaban panjang ya. Kalau misalkan nggak pakai jawaban panjang, langsung aja seorang anak ya. Tapi ini pakai jawaban panjang. Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang membaca literatur serta melakukan berbagai kegiatan. Seorang anak yang memiliki Serta melakukan berbagai percobaan. rasa ingin tahu. Ya, ini harus sesuai ya, apa yang ditulis harus sesuai sama yang dibacaan. Kita udah tahu misalkan Thomas Alva Edison ini penemu lampu, tapi di paragraf kedua itu lebih dijelaskan bahwa Thomas Alva Edison ini seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan senang membaca serta melakukan berbagai percobaan. Oke, lanjut ya. Belum, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Oke, lanjut. Kita ke paragraf ketiga, masih deret penjelas. Sekali lagi, deret penjelas ini adalah berisi informasi ya tentang urutan terjadinya peristiwa atau fenomena ya. Di paragraf kedua ini ya termasuk deret penjelas karena di paragraf 2 ini menjelaskan ya, menginformasikan siapa sih Thomas Alva Edison ya. Kenapa sih Thomas Alva Edison bisa menemukan sebuah lampu padahal dia ya tidak lulus pada sekolah yang formal. Ya, nggak bisa sekolah tapi bisa menjadi penemu ya karena dijelaskan di paragraf 2 ya karena Thomas Alva Edison ini adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan senang membaca literatur serta melakukan berbagai percobaan. Lanjut ke paragraf 3 yaitu masih deret penjelas. Gimana ya? Oke. Nah, di deret penjelas paragraf 3, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar membantu penemuan. Oke, alhamdulillah. Melalui kerja kerasnya. Oke. Tapi Ibu mau dengan jawaban panjang. Gimana jawaban panjangnya? Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar dengan menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar gitu kan. Oke, betul. Ya, jadi diulang lagi pertanyaannya. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar dengan kerja keras untuk mengembangkan
merupakan penemuannya. Nih ya, kalau kalian jawab dengan jawaban panjang nih seperti ini. Alva Edison menemukan lampu bicar dengan Tapi kalau ada jawaban esai, lebih baik kamu menggunakan jawaban panjang. bicar untuk Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, di paragraf 4 ini ya, ada berisi kesimpulan atau pesan pendapat pribadi penulis. Nah, untuk memudahkannya, gimana sih cara mencari kesimpulan? membaca seluruh teks. Ya, nah nih udah ada pertanyaan. Apa yang kamu simpulkan tentang Thomas Alva Edison? Lihat fokus ke paragraf keempat. Kesimpulannya apa nih tentang sikap Thomas Alva Edison? Kegigihan Thomas Alva Edison Kegigihannya memberikan hal baru bagi dunia serta rasa Berarti ingin tahunya Thomas yang Alva tinggi dan Edison sikap pantang menyerah dapat mengubah dunia menjadi lebih baik. memiliki sifat yang apa? sifat yang gigih. Yang gigih. Terus apa lagi? Dan pantang menyerah. Pantang Iya, menyerah rasa serta ingin tahu dulu memiliki ya. rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, rasa ingin tahu yang tinggi dan pantang menyerah. Jadi nggak usah semuanya ditulis, cukup yang intinya saja. Ya, ini kesimpulannya ya. Thomas Alva Edison memiliki sifat yang gigih, rasa ingin tahu yang tinggi, dan pantang menyerah. Makanya dia bisa menemukan bola lampu pijar, ya, yang kita gunakan nih, ya, untuk penerangan. Wah, sangat bermanfaat sekali ya penemuannya. Kalau nggak ada Thomas, kita nggak dapet lampu. Iya, adanya kereta Thomas. Kali aja ntar Aftia yang nyiptain lampu. Nah, Aftia kan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Iya. Kali aja nanti nih salah satu dari kalian ada yang nyiptain misalkan apa alat-alat elektronik ya sehingga bisa mengubah dunia. Ya, Bu. Sudah kalau sudah? Udah, Bu. Oke, ya, itu adalah ya kita sudah mengidentifikasikan, menemukan struktur teks eksplanasi dari bacaan tentang Thomas Alva Edison ya. Tadi yang paragraf pertama ada topik masalahnya. Deret penjelas ya ada di paragraf 2 dan paragraf 3. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Nah, anak-anak, untuk mengidentifikasikan struktur eksplanasi ini bisa kalian buat dalam bentuk apa nih? Peta pikiran. Oh, ini masih ada tulisannya. Bentar. Itu halaman berapa, Bu? Enggak, ini Bu cuman memberitahukan gimana sih bentuk peta pikiran. Ini hapus dulu deh. Ya, kok nggak bisa dihapus ya? Gimana ya? Bentar. Mungkin dipencet lagi terus. Gimana cara ngapus? Gimana, Bu? Dah. Ya, tapi kamu nggak bisa ngelihat dong. Nah, kalau yang ketinggalan, tanya ke temennya aja ya. Ya, dari tadi yang kamu tulis, ya itu bisa Ada screenshot-nya, Bu. Apa? Ada, dari yang di screenshot. Oke, pintar. Nah, dari yang kamu tulis ini bisa kalian tulis ya menggunakan peta pikiran. Contohnya yang di tengah ini kira-kira buat apa ya?
Ke judul. Ke judul. Nah, di sini bisa ditulis Paragraf 1, paragraf 1, 1, 2, 3. ya. 1 sampai 4. Ini paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf Paragraf 4. Ya, atau bisa bikin peta pikiran seperti ini. Ya, mind mapping. Pernah bikin peta pikiran seperti ini? Oh, sering Pernah, sekali dulu. Banyak banget Bu dulu. Kelas 4, kelas 5. Iya. Oh, banyak berarti sekali, udah Bu. bisa ya. Alhamdulillah masih inget ya. Hampir setiap pelajaran. Iya, nggak apa-apa, jadinya tahu. Ya, atau seperti ini, di sini bisa ditulis judul, ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, sekarang tugasnya, ya, kamu buat identifikasi ya, teks eksplanasi dari bacaan buku paket tema 3 halaman 53. Coba dilihat dulu, ada nggak? Ada Bu. Kalau tadi ya penemu lampu, kalau ini adalah penemu roda. Wow. Tanpa Wah, dia hebat tidak ya. ada sepeda, motor, dan mobil. Iya, betul. Ya, kalian baca dulu semuanya. Ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 4, 3, 4. 4 doang dari sini nih. Tuh. Coba tandain biar kamu nggak keder. Paragrafnya. Ada 4. Paragraf 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Sama kayak tadi ya. Ada 4 paragraf. Nah, dari bacaan tersebut, kamu buat peta pikiran ya, yang mengidentifikasi teks eksplanasi. Ya, nih bisa kalian tulis gambar seperti ini. Ya, sini Ibu judulnya. tuh di buku tulis. Iya, kerjakan di buku tulis. Ya. Di buku tulis, lalu buatnya peta pikiran ya. Di sini kalian tulis judul. Ini contoh ya, kalian boleh ikuti Kreasinya. ataupun kreasi sendiri boleh ya. Ini tadi judulnya. Nah, di sini buat paragraf 1. Ya, di sini paragraf 2. Itu apanya paragraf 1? Paragraf 3, mana sini kursornya? Paragraf 3, paragraf 4. Hilang-hilang. Teks eksplanasinya, Bu. Nah, ya, nih untuk memudahkan kalian coba perhatikan untuk paragraf 1 untuk menjawab paragraf 1 berarti isinya pernyataan umum ya. Berarti apa yang dibahas pada teks? Nah, langsung nanti kamu tulis ya. Misalkan di sini apa? Roda adalah bla 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 bla, misalkan kayak gitu ya. Nah, apa yang dibahas pada teks? Nah, itu paragraf 1. Pertanyaannya nggak usah ditulis, langsung aja ya paragraf 1 apa. Tapi kamu jawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Ini Ibu sendiri yang sediakan. Jadi memudahkan kamu untuk mengisi teks eksplanasi. Apa yang dibahas pada teks? Untuk paragraf kedua, ya ini ada deret penjelas. Ya, untuk memudahkan kalian menemukan deret penjelas di paragraf 2, Ibu sudah sediakan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana proses perkembangan roda? Oke. Paragraf ketiga, ya ini masih deret penjelas. Siapakah yang menciptakan ban atau roda? Ya, paragraf 4, apa yang dapat kamu simpulkan tentang manfaat adanya penemuan roda? Boleh kalian foto atau kalian catat di buku, ya boleh di screenshot atau di buku dulu ditulis. Dah. Bu, itu halaman berapa, Bu? Ini tadi halaman, bentar. Halaman berapa dia bisa bantu? 53. Halaman 53, Irdam. Buku tema 3 ya. Tema 3. Punya buku tema 3 nggak? Kalau nggak punya nanti Ibu kirimin aja fotonya. Yang ini bukan, Bu? Mana ntar lo nggak kelihatan, Mas Irdam. Bukan, tema 3. Kamu beli nggak? Tematik. Tematik. Yang tokoh dan penemu. Midam. Nah, dikasih tahu tuh. Ada yang mau ditanyain? Enggak kayaknya, Bu.
Iya, Bu. Oke, ini tugasnya. Ya, Ibu tunggu hari ini sampai jam 2 siang. Ya, boleh kalian di buku tulis kalian atau boleh di buku gambar. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Ada, Bu. Oke, Tidak, Ibu aja Bu. yang nanya deh. Kalau nggak ada yang nanya deh. Bentar dulu. Nanya deh. Hanya deh kata Niki. Tapi seremut ini. Oke, tadi kita bahas tentang apa ya? Tentang Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Oh iya. Maksud Ibu materinya yang kita bahas hari ini tentang apa? Tentang teks eksplanasi. Eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang nyatet nggak? Enggak. Teks eksplanasi adalah teks yang non-fiksi. Bentar, Bu. Ya, teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi. Terus apa lagi yang kalian dapat? Apa itu teks Teks eksplanasi berisi penjelasan suatu hal, peristiwa, atau fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya. Iya, isinya tentang proses Tentang pernyataan terjadinya fenomena, ya, fenomena alam, sosial, maupun budaya. Apalagi yang kalian tangkap dari teks eksplanasi? 3 bagian. Struktur. Teks eksplanasi terdiri atas 3 3 bagian. bagian. Pernyataan umum, deretan Itu pertanyaan penjelas. umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Oke, ya, selanjutnya teks eksplanasi ini, ya, tadi kan termasuk teks non-fiksi karena merupakan atau penjelasannya berupa fakta dan data. Dan struktur eksplanasi ini ada 3, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya di paragraf pertama ya, kayak tadi itu kita sudah menemukan pernyataan umum di paragraf pertama pada bacaan Thomas Alva Edison, ya. Terus yang kedua adalah deret penjelas. Nah, deret penjelas ini biasanya ada di paragraf kedua. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya ada di paragraf akhir. Selanjutnya, Zufar jangan main-main. Selanjutnya, kalau misalkan cerita Kancil dan Buaya termasuk teks fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Kenapa termasuk teks fiksi? Karena Karena merupakan hayalan pembuat. Nggak nyata ya, hanya berupa hayalan pembuat. Nah, itu adalah tentang teks eksplanasi ya. Mudah-mudahan kalian semua paham materinya. Kalau misalnya yang kurang paham, nanti Ibu kirimin lagi rekamannya, kalian bisa nonton kembali atau baca kembali buku paketnya ya, di buku tematik ataupun di buku bahasa Indonesia. Oke, setelah ini kalian masih ada waktu 10 menit sebelum lanjut ke pelajaran PJOK, masih ada waktu untuk kalian pikirin nih, aku mau bikin buat peta pikirannya itu seperti apa ya, bentuknya itu seperti apa. Buat sekreatif mungkin, yang bagus, ya, yang cakep, ya, jangan asal-asalan pakai pulpen, boleh pakai spidol, boleh dikasih warna, ya. Ibu tunggu tugas kalian sampai jam 2 siang. Ada yang mau ditanyain nggak? Bentar, Ibu mau absen sekali lagi nih, kali aja ada yang baru masuk. Saya salah pakai seragam. Keiza hadir nggak? Hadir, Bu. Mana anaknya? Tahu nggak dinyalain ya? Oh iya, hadir. Terus Yusuf hadir nggak? Enggak. Hadir. Mana Yusuf? Nah kan kalau kayak gitu kelihatan gantengnya. Kenapa sih pada nggak kelihatan, pada malu-malu ya? Selanjutnya. Pasti salah seragam. Siapa? Aku. Ya iya. Oh iya, mungkin dia besok mau belajar lagi ya. Siapa lagi? Saharani ada nggak? Saharani? Nggak ada ya? Kamila ada nggak? Kamila nih, anak kesayangan Ibu. Mana, ada nggak?
Jarang on dia. Ya Allah, jarang on ya. Nggak pernah hadir. Kayak berarti 2 orang nih yang nggak masuk. Siapa? Saharani dan Kamila. Oke. Alhamdulillah ya. Kita sudah menyelesaikan atau Ibu sudah menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan semua paham. Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian ya untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya, dan kalian ulang-ulang terus supaya tidak lupa karena seminggu lagi kalian akan menghadapi penilaian tengah semester. Oke, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya, kita foto dulu dong. Jangan Boleh, dulu, boleh. Ibu mau foto dulu. Pak Apis masih ada nggak ya? Ada kayaknya, Bu. Ada di belakang. 1, 2. Ya, Yusuf agak kelihatan. Ntar dulu. Kok Ibu yang gelap sih ini? Bentar. 1, 2. Oke. Ya, terima kasih ya semuanya. Boleh keluar dari grup. Pak Apis sudah ya, Pak? Pak Apis masih ada nggak? Aduh, ya udah nggak ada ya, Bu. Iya, udah nggak ada. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gambare. Nah, kerjain tugasnya. Jangan ditunda-tunda. Ayo. Kerjain apa, Bu? Apa? Ya, dadah.